Biasa kan kentut, cet, gitu. Itu kentutnya bunyinya, turunkan presiden. Ketemu lagi di aturan-aturan yang rancu. Dan ini dari seluruh dunia ya? Bikin tagline sendiri. Iya, betul. Memang di seluruh dunia ya. Betul, betul. Dan seperti biasa, bukan seperti biasa, ini sama kayak episode sebelumnya. Betul. Bahwa yang akan membacakan aturan-aturannya adalah saya sekarang. Ya kan? Jadi dibalik role-nya. Dibalik. Kalau waktu itu biasa coki terus, saya juga punya aturan-aturan untuk menguji logika Anda. Tapi kemarin ternyata salah gue ya. Iya. Jadi memang susah. Susah, bro. Ini susah, bro. Karena kan yang bisa diuji dari Anda cuma logika. Iman nggak bisa diuji. Nurani nggak bisa diuji. Agama nggak bisa diuji. Cuma logika Coki. Ayo langsung. Langsung aja ya. Bring it on. Yang pertama adalah Coki. Di suatu daerah, orang yang kentut di tempat umum setelah jam 6 sore pada hari Kamis akan dihukum. Udah spesifik jam, aku aja udah gak masuk akal nih. Hari Kamis loh, hari Kamis orang nggak boleh ngentut jam 6. Gimana? Jangan dijawab dulu, oke? Itu aturan yang pertama ya. Aturan kedua, di suatu daerah tidak boleh ada satu orang pun yang memanjat pohon. Aturan ketiga, di suatu daerah alih-alih menghancurkan berhala, bangsat, alih-alih menghancurkan berhala, malahan setiap gedung diwajibkan memajang karya seni seperti patung dan lukisan dan lain-lain. Silakan ditebak dari 3 aturan itu tadi. Menurut yang soal kentut, memanjat pohon, dan patung dan lukisan. Kentut yang salah udah jelas. Kentut yang salah. Nggak mungkin. Pertama terlalu spesifik. Kayak mengada-ngada. Nggak gimana kita tahu dia kentut di atas jam 6 dan pada hari Kamis. Ada yang patroli dong berarti. Oh iya, jam 6 gini. Udah kayak ganjil genap ya. Dan tahu dari mana dia ngentut. Berarti kan dia gini, kesilet orang. Gini, di lift aja yang sempit masih menjadi misteri siapa yang kentut. Siapa yang kentut? Itu kita nggak pernah tahu kan. Apalagi ini biasanya yang nih lo tahu kentut tuh diskriminasi. Pada saat kentut yang dituduh pasti mukanya paling jelek dan badannya agak gendut tuh biasanya. Karena orang kurus jarang bau bro kentutnya. Itu dari mana? Enggak, ini logikaku nih. Enggak, logikaku nih. Sorry, bukan body shaming ya. Kalau orang gemuk, gendut itu bro, kentut tuh kan susah keluar. Kalau orang kurus kan nggak ada lipatan apa-apa, tar gitu keluar. Nanti kita akan bahas. Jadi menurut gue yang nggak masuk akal nomor 1 jelas lah, udah jelas. Yang tidak ada adalah aturan yang pertama soal kentut. Iya. Yang memanjat pohon? Make sense. Kalau itu pohon-pohon yang disuaka-suaka atau pohon-pohon. Oke. Make sense menurut gue. Yang ketiga benar berarti ya? Yang ketiga apa? Yang ketiga yang soal di setiap rumah harus ada patung dan karya seni. Ya masih make sense gitu. Oke. Jadi kita jawab adalah yang salah adalah benar. Yang dilarang kentut. Iya. Make sense sekali. Tapi dikasih tau background-nya dong. Ya, kita dari background yang ketiga dulu. Di suatu daerah harus ada di suatu daerah ada jenis gedung yang diwajibkan memajang karya seni seperti patung dan lukisan. Ya. Berbeda dengan di Indonesia di mana patung seringkali dihancurkan. Sumpah teksnya begini loh ya. Mohon maaf, ini orang Nat Geo deh. Geo Live loh ya. Berbeda dengan di Indonesia di mana patung seringkali dihancurkan atau minimal ditutup kain. Di Wyoming, Amerika Serikat. Wyoming. Justru ada gedung-gedung yang wajib memajang karya seni seperti patung dan lukisan. Iya. Jenis gedung yang mendapat kewajiban ini adalah bangunan publik milik negara. Di mana 1% dari biaya konstruksi wajib digunakan untuk membeli karya seni yang akan dipajang di dalam gedung. Oh, ini gedung-gedung tertentu. Iya. Mungkin gedung DPR harus ada lukisannya. Iya, ini masuk akal sih. Masuk akal. Yang kedua, di suatu daerah ada daerah di mana tidak boleh ada satu orang pun yang memanjat pohon. Ini daerah yang banyak orang stroke kayaknya, Joki. Orang stroke. Kalau itu kan bukan masalah pengen atau tidak, mampu atau tidak. Iya, makanya kalau stroke. Betul. Atau kalau misalnya dia begini-begini, buahnya pada jatuh.
Kita kan, ya misalnya dia pengen. Justru orang bisa dijadiin alat untuk nurunin gua, bro. Saya tidak sejauh itu. Hah? Itu ide Anda kan, Coki? Coki, jujur aja, Coki. Ini tuh ide Anda kan, Coki? Misalnya ada anggur, ada mangga. Biasanya kan pakai alat pengunduh gitu kan. Dipegangin ke pohon. Coki, kenapa Anda benar ketawa, Coki? Kan gua gak sejauh itu. Itu kan aku punya ide, Cok. Enggak, Tunjukkan lu muka. yang mengembangkan bangsat. Tapi bagus juga. Enggak, langsung. Jadi Yang orang-orang dijual di S Hardware. Parkinson. Udah gak masuk akal. Ini langsung itu aja. Gak masuk akal lah. Kuat gak? Gak masuk akal. Suara tegar, bangsat. Berarti yang aturan yang tidak ada benar tadi. Di suatu daerah, orang yang kentut di tempat umum setelah jam 6 sore pada hari Kamis Enggak, yang kedua akan itu dihukum. kenapa? Yang pohon itu. Oh iya, belum ya yang Gua kedua. Ya. penasaran. Aturan ini ada di daerah Toronto. Nah, ini baru ada. Kanada pada tahun 2013. Seorang anak dikenakan denda $365 atau sekitar 5,1 juta rupiah karena memanjat pohon di Taman Bellevue Square. Aturan tersebut juga tercantum dalam peraturan kota Toronto, yaitu City of Toronto Municipal Code Chapter 608 Section 6 yang diantaranya menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh ada yang memanjat pohon di daerah taman tersebut tanpa peralatan dan izin. Oh, ini masuk akal sih. Berarti memang itu makanya ini di Toronto nih nggak ada orang main layangan. Karena kalau layangan nyangkut di pohon lebih mahal ngambilnya. Dendanya 5 juta. Itu layangan lu putus. Tidak goblok, tidak. 5 juta. Selanjutnya, Coki. Terus kalau di taman itu ada orang dikejar anjing kan kalau mau selamat kan harus ini kan. Harus naik pohon Mau biasanya. nggak mau ya udah digigit aja. Dan yang aturan yang salah, yang benar Coki tadi tebak adalah di suatu daerah orang yang kentut di tempat umum setelah jam 6 sore pada hari Kamis akan dihukum, itu ternyata salah. Aturan yang berasal dari daerah Florida, Amerika Serikat ini ternyata hanyalah urban legend. Tidak ada aturan hukum yang secara jelas mengatur hal tersebut. Meskipun demikian, ada kemungkinan orang bisa didenda kalau dia kentut di tempat umum sampai menimbulkan kegaduhan atau kekacauan massa. Mohon maaf, ini kentut bukan makar ya. Kentut bukan makar. Kecuali kentutnya... Enggak, itu saking baunya sampai bikin kegaduhan tuh. Enggak, kecuali kentutnya, biasanya kan kentut... Itu kentutnya bunyinya, turunkan presiden. Baru... Yaudah. Enggak, tapi... Masih lah gitu. Kalau... Enggak, berarti kan ada kemungkinan Yeah. kita didenda kalau buang angin kita... Menimbulkan kegaduhan, kerusuhan dan kegaduhan. Berarti ada kemungkinan terjadi menurut undang-undang ini. Iya. Berarti akan ada skenario kalau itu terjadi, walaupun kemungkinannya kecil kalau itu terjadi, ada orang kentut habis itu klarifikasi. Mohon maaf. Di channel Dedi. Fungsinya sudah menjadi fasilitas klarifikasi terhadap muslim. Dedi di Toronto tapi. Dedi Florida, Amerika Serikat. Enggak, tapi memang gue ngerti, Slim. Maksud gue kan, kita kan tahu kalau udah saatnya ingin buang angin. Iya. Biasanya kan, mannernya adalah kita menjauh. Oh. Misalnya, aduh gue udah mau buang angin nih, kita menjauh ke orang yang agak sepi, baru kita keluarin di situ. Iya, tapi kan susah kalau di padet-padet. Misalnya lagi padet-padet, tinggal, itu kalau padet-padet pernah kentut sembarangan nggak sih? Ya kan nggak ada pilihan, mau gimana? Dulu aku pernah kentut, Cuk. Di kelas. Ya kan, di kelas. Kentut di pojok. Aku gini-giniin kan. Wow. Udah mampus kalian kelasku. Kalian ke bawah. Wah, muslim kentut nih, muslim kentut. Kok ketahuan? Dosen datang. Dosen. Langsung aku hirup lagi, bro. Cuk, congok, Cuk. Lucu. Yaudah, demikianlah episode Aturan Rancu kali ini. Sampai ketemu lagi di aturan-aturan rancu selanjutnya.